para siswa yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita akan sama-sama mengikuti ibadah siswa di BPK Penabur Taman Holis. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami hari lepas hari. Karena Tuhan juga sudah menolong kami boleh tetap sehat dan kuat. Dan keluarga kami juga boleh tetap sehat, semuanya karena berkat Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau sama-sama beribadah, mau bernyanyi bagi Tuhan, mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh tertib dan kami menjadi anak-anak yang baik dan sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak-anak, mari kita akan sama-sama menaikkan pujian berikut ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki
Para siswa yang dikasihi Tuhan, mari kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, memberikan kami kedisiplinan, supaya kami mampu menyimak isi firman Tuhan yang disampaikan, dan supaya kami sungguh diberkati melalui firman Tuhan ini. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ada seorang anak laki-laki zaman dulu, sudah lama sekali ya. Dia lahir tahun 1901 di negara yang jauh sekali dari Indonesia, ya, di sebuah kota yang bernama Chicago. Anak ini bukan anak orang kaya, sehingga keluarganya harus pindah dari Chicago ke Kansas City. Ya, ini tentu ada di negara Amerika. Anak-anak, karena keluarganya bukan orang kaya, si anak kecil ini, anak laki-laki yang kecil ini harus bekerja sebagai paperboy. Ya, di zaman itu untuk bersekolah susah, sehingga dia tidak punya banyak waktu untuk di sekolah, untuk belajar, melainkan harus bekerja, menolong orang tuanya supaya memperoleh uang dan mereka bisa bertahan hidup. Tetapi ada satu hal yang menarik dari anak laki-laki ini. Dia sangat menyukai menggambar. Ya, dia sangat menyukai menggambar. Kemudian ketika dia beranjak besar, hobinya menggambar terus ditekuni. Dia tetap setia untuk terus belajar menggambar, belajar lagi. Bahkan banyak waktu di dalam hidupnya dihabiskan untuk menggambar. Nah, karena kesetiaannya ini, akhirnya si anak ini kemudian beranjak dewasa, meskipun dia pernah melamar menjadi tentara dan dia diterima sebagai anggota Palang Merah, ya, sebagai tentara yang memberikan bantuan darurat untuk korban yang terluka. Tetapi kemudian dia tetap fokus dalam menggambar. Mungkin saja dia kurang cerdas dalam pelajaran lain, tetapi menggambarnya sangat baik. Bahkan semakin lama si orang ini menjadi orang yang sangat terkenal. Bahkan kamu pun bisa mengenalnya. Ya, melalui TV ada siaran yang disebut Disney Channel. Juga ada tempat yang disebut Disneyland, di beberapa negara sudah ada. Ya, kamu sudah pasti tahu bahwa nama orang ini adalah Walt Disney. Anak-anak, untuk menjadi sukses itu dibutuhkan kesetiaan. Nah, bagaimana untuk menjadi sukses di mata Tuhan seperti apa? Ya, ada satu orang laki-laki, ada seorang bapak yang bekerja sebagai juru minum raja. Ya, kalau raja itu kan ngambil minum nggak ambil sendiri, melainkan diambilkan. Dia pengen anggur juga sudah disiapkan. Nah, bapak ini bernama Nehemia. Kita akan lihat bagian firman Tuhan dari Nehemia pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang 11. Tetapi Pak Eli akan membacakan buat kalian semua. Dijelaskan di sana bahwa inilah riwayat Nehemia bin Hakalia. Jadi dia itu saat itu berada di Puri Susan. Puri Susan itu adalah tempat di mana sebetulnya Nehemia sedang berada di pembuangan, karena bukan di kerajaan Israel, melainkan adanya di Persia. Dan rajanya bukan raja Israel, melainkan raja Persia, yaitu Raja Artasasta. Nah, orang ini penjahat. Karena banyak orang Israel dibuang ke Persia. Orang ini sebetulnya merupakan penjajah. Tetapi Nehemia diizinkan Tuhan menjadi juru minum raja. Tetapi ada hal yang menarik. Ketika Nehemia sedang menjadi juru minum raja, lalu ada saudara-saudaranya datang
Dikatakan di ayat yang kedua, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda, artinya dari Israel datang. Nah, anak-anak, di sana dikatakan bahwa orang-orang Israel yang masih tinggal dan terhindar dari tawanan ada dalam masa kesukaran dan dalam keadaan tercela, artinya terhina sekali. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi daerah ini, daerah Israel ini, daerah Yerusalem ini temboknya sudah rusak. Dan apa coba? Kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Nehemia. Ayat yang keempat dikatakan, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa di hadirat Allah semesta langit. Coba perhatikan, ketika berada dalam sebuah kesulitan, orang kadang-kadang ngomel, marah-marah, mengeluh. Tuhan, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kalau ada orang yang dekat, dimarahin orangnya. Ya, kita sekarang berada dalam sebuah kesulitan corona. Ya, badai penyakit corona ini sudah menyerang banyak orang, bahkan ribuan orang meninggal karena sakit ini. Lalu kita mau protes sama siapa? Kita mau protes sama Tuhan? Tuhan, kenapa seperti ini? Itu bukan cara yang baik. Melainkan kita bisa meniru dari Nehemia. Dia duduk menangis dan berkabung di hadapan Tuhan. Dia berdoa dan berpuasa di hadapan Allah semesta langit. Ya, jadi yang pertama adalah untuk belajar setia, yakni kita harus mencari Allah. Kita berdoa. Di antara kalian mungkin ada siswa yang merasa, Tuhan kok saya nggak pinter, kuis saya kok di bawah KKM terus, jelek terus Tuhan, kenapa ya? Mohon Tuhan berikan kecerdasan. Jangan marah-marah sama mami. Oh mungkin saya keturunan orang bodoh. Oh mungkin kakek saya dulu bodoh makanya saya jadi bodoh. Kamu gak bisa menghakimi, kamu gak bisa mengutuk, kamu gak bisa marah-marah. Karena bukan jalan keluar yang terbaik. Jalan keluar yang terbaik adalah kita berdoa. Kalau perlu berpuasa di hadapan Tuhan. Minta hikmat Tuhan agar kita menjadi pintar. Dan kemudian isi doa dari Nehemia ini menarik anak-anak. Ya, dikatakan, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Dikatakan dia memuji Allah. Dia memuji Allah, dia tidak merendahkan Allah. Nehemia memutuskan untuk tidak merendahkan Allah, melainkan tetap memuji Allah. Kendati orang-orang Israel, orang-orang Yerusalem sedang mengalami kesulitan. Ya, di ayat yang ke-6 dikatakan, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Coba kamu bayangkan, Bapak Nehemia ini berdoa siang dan malam dan terus menerus setiap hari dia berdoa. Dan dia apa coba dikatakannya? Yang aku panjatkan siang dan malam bagi orang Israel. Dia berdoa untuk bangsanya. Dia bukan mendoakan diri sendiri dulu, tetapi mendoakan bangsanya. Bahkan dikatakan hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Coba kamu bayangkan, Nehemia memutuskan ketika dia berdoa, dia meminta ampun atas bangsanya sendiri. Kita nggak tahu ya, corona ini diizinkan Tuhan, rencana Tuhan apa? Kita nggak tahu. Tetapi ada sebuah kepastian, ada rencana Tuhan yang baik di depan sana. Karena itu anak-anak, mari kita sama-sama berdoa, meminta hikmat Tuhan. Kalau perlu kita minta ampun sama Tuhan. Dosa bumi ini, dosa manusia yang ada di bumi ini sudah banyak yang mendukakan hati Tuhan. Karena itu kita juga perlu berdoa untuk bangsa kita, untuk bumi kita, untuk orang-orang yang ada di bumi ini. Kemudian tidak sampai di sana, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa.
Jadi di dalam doa sebelum minta apa-apa, kita itu bersyukur dulu, memuji Tuhan dulu. Kemudian kita meminta ampun dulu, baru minta yang lainnya. Kadang-kadang di dalam berdoa hati-hati ya. Ada Pak Eli kadang-kadang menemukan, Tuhan berikanlah saya uang. Loh kok ujuk-ujuk minta uang? Tiba-tiba minta uang padahal memuji Tuhan aja gak pernah. Yang namanya bersyukur juga gak pernah. Ketika dikasih uang banyak lupa sama Tuhan. Bahkan ada yang kasih persembahan pun di gereja angkanya yang sedikit, sekecil mungkin angkanya, supaya saya tidak rugi. Padahal semua uang, harta yang dimiliki oleh kamu, oleh papi mami, semuanya adalah pemberian Tuhan. Bahkan nyawa kita pun adalah pemberian Tuhan. Ya, kemudian kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Jadi Nehemia merasakan bahwa yang namanya kesulitan itu terjadi. Yerusalem itu temboknya rusak, kemudian ditawan, dijajah orang, dibuang, semuanya karena pelanggaran. Seberapa banyak di antara kita yang seringkali melakukan pelanggaran? Orang yang pakai sepeda motor naik ke trotoar. Ada siswa-siswa di sekolah juga sampai hari ini tentu masih ada tagihan-tagihan tugas. Berarti sudah tidak tertib di dalam hidupnya. Ketika di rumah disuruh mandi sebentar, mau main games dulu. Gamenya banyak lagi. Masa belajar, waktu belajar dengan main game lebih banyak main gamenya ketimbang belajarnya. Dan apakah itu baik di hadapan Tuhan? Apakah itu baik di hadapan guru? Apakah itu baik di hadapan orang tua? Kalian anak-anak yang baik, mari kita belajar dari Nehemia. Nehemia adalah orang yang sungguh memiliki kerendahan hati. Dia menangis di hadapan Tuhan, dia berdoa di hadapan Tuhan, dia minta ampun. Dia juga bersyukur untuk segala hal yang Tuhan sudah berikan. Nah, anak-anak, hari ini firman Tuhan mengajarkan kamu, mengajarkan Pak Yeli juga untuk kita hidup setia di hadapan Tuhan. Setia dalam hal apa? Yang paling sederhana, apakah kamu setia sebagai siswa? Apakah kamu setia dalam mengerjakan PR-PR kamu? Atau lah pada capek, pusing, susah belajarnya kalau di rumah. Mami itu sukanya marah-marah. Terus kamunya juga senangnya main games, terus ributlah tiap hari. Ya, bukan itu yang Tuhan mau. Kerjakan segala sesuatu meskipun tidak ada guru yang lihat, meskipun tidak ada orang tua. Mungkin orang tua kamu sibuk, ya, sibuk juga cari uang untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Jangan disalahkan, karena mereka sedang bertanggung jawab untuk kamu juga. Tetap doakan keluarga, tetap doakan orang tua, tetap doakan guru, tetap doakan bumi kita, negara kita yang masih ada coronanya ini, supaya Tuhan berkenan memulihkan bumi kita. Anak-anak yang baik, mari kita belajar setia. Pak Eli juga belajar untuk setia. Datang ke sekolah, belajar setia untuk mengerjakan pekerjaan. Bahkan sampai larut malam harus ngoreksi tugas juga. Ya, itu artinya Pak Eli juga belajar untuk setia. Belajar dari siapa? Belajar dari Nehemia, belajar dari firman Tuhan. Karena yang firman Tuhan mau, kamu dan Pak Eli itu menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Ya, kemudian yang kedua, apakah kita juga tetap setia dalam berdoa, dalam merenungkan firman Tuhan? Kadang-kadang kita lebih banyak ngomelnya, kadang-kadang kita banyak nuntut Tuhannya ketimbang kita bersyukur sama Tuhan. Ya, di luar sana banyak orang yang tidak bisa sekolah. Di luar sana ada banyak orang yang tidak bisa makan. Bahkan ada orang-orang yang harus mengambil makanan dari tempat sampah. Orang-orang yang udah stres, bahkan dia gak sadar kalau dia itu telanjang. Kalau kamu dan Pak Eli masih berpakaian yang baik, kalau kamu dan Pak Eli masih punya tempat tinggal yang baik, kalau kamu dan Pak Eli masih bisa pergi-pergi, masih bisa menikmati udara yang segar, di luar sana ada orang-orang yang hidupnya hanya mengandalkan oksigen dari tabung oksigen yang berbayar mahal. Ada orang-orang yang tinggalnya di ICU sekarang. Ada orang-orang yang harus tinggalnya di tempat-tempat penampungan.
Bahkan ada orang-orang yang kehilangan ingatan sampai dia berjalan-jalan di jalan raya dimanapun mereka suka. Tetapi kita patut bersyukur karena Tuhan tetap sayang sama kita. Jangan menjadi orang-orang yang berubah setia. Sudah diberikan segala sesuatu oleh Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk belajar, tetapi kita mengabaikannya. Mari kita belajar dari Nehemia yang tetap setia mengikut Tuhan. Bahkan di bagian akhir dari kitab Nehemia ini, coba kamu bayangkan seorang penjajah seperti Artasasta, Raja Artasasta ini, penjajah ini, didoakan oleh Nehemia dan Tuhan memberikan kelembutan hati sehingga Nehemia boleh diizinkan keluar dari Babel untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Bukan cuma untuk pergi, tetapi Raja Artasasta ini yang bengis ini, yang jahat ini, Tuhan izinkan diberikan kelembutan hati sehingga modal atau bahan-bahan bangunan untuk membangun tembok Yerusalem pun diberikan oleh raja ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Jadi artinya Tuhan bisa mengutus siapapun, Tuhan bisa memberkati kita melalui apapun. Bisa orang yang berbeda agama, bisa orang yang berbeda negara. Tuhan bahkan pernah membuktikan seorang nabi, yaitu Nabi Elia, diberikan makanan oleh burung gagak. Kamu tahu burung gagak itu pencuri makanan. Kenapa nggak burung gagak itu telan aja langsung? Tetapi Tuhan menghendaki burung gagak ini mengantarkan makanan kepada Elia. Itu artinya Tuhan bisa membuat kita menerima berkat dari berbagai sumber. Anak-anak yang baik, Tuhan Yesus sudah sayang sama kita. Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita untuk menebus dosa dan kesalahan kita semua. Dia sudah setia di kayu salib untuk melakukan tugasnya. Pertanyaan Pak Yeli, apakah Pak Yeli juga sudah setia menjadi guru yang baik? Sudah setia menjadi ayah yang baik? Apakah Pak Yeli juga sudah setia menjadi suami yang baik? Bagaimana dengan kalian? Apakah kamu sudah menjadi anak yang baik? Apakah sudah menjadi siswa yang baik? Apakah kamu juga sudah menjadi seorang warga negara yang baik, yang mau berdoa agar bumi kita, agar negara kita disembuhkan kembali dari corona yang sekarang sedang bertebaran di mana-mana? Apakah kamu juga menjadi orang yang setia, menjadi siswa yang setia, tetap mendoakan orang tua kalian setiap hari? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Kami boleh melihat seorang bapak, yaitu Nehemia, yang begitu baik, meminta ampun untuk satu bangsa, untuk keluarganya, bahkan untuk dirinya. Nehemia tetap setia di hadapan Tuhan, menjalankan tugasnya, meskipun dia berada di negara yang dia tidak inginkan. Tetapi kami percaya bahwa Allah tetap memelihara kehidupan Nehemia, sehingga dia boleh sukses kembali membangun tembok Yerusalem. Saat ini ya Tuhan, dengan segala ketidakmampuan kami, ketidakberdayaan kami juga mohon hikmat Allah menolong kami agar kami boleh terhindar dari virus corona, agar kami juga boleh tetap sehat, boleh menjadi siswa-siswa yang tetap bertanggung jawab dan setia dalam mengerjakan tugas-tugas kami. Berdoa juga menyerahkan orang tua kami, kiranya Tuhan Yesus menolong supaya mereka juga diberkati Tuhan, boleh tetap sehat, boleh tetap memperoleh keuangan yang baik, supaya keluarga kami sungguh-sungguh tetap diberkati Tuhan, dan segala kebutuhan hidup kami Tuhan Yesus yang mencukupkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah ini dengan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, untuk keluarga, untuk sekolah, untuk guru-guru, orang tua, untuk tetangga kiri kanan rumah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.